Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan di kesempatan kali ini kita akan demokan kepada Anda bagaimana cara untuk pembuatan slider koper khusus untuk undangan pernikahan digital. Nah, sebelumnya kita akan jawab dulu di bagian pertanyaan yang muncul ya di channelnya Wedding Press. Kemarin kita sudah infokan video khusus untuk demo Wedding Press yang ke-58 dan ada pertanyaan yaitu kalau mau pakai kopernya ya di template yang dia sudah bikin itu seperti apa. Nah, jadi di demo yang ke-58 itu yang seperti ini ya. Jadi ketika tombol buka undangan diklik, audio akan auto play. Kita coba pause ya. Nah, audio akan auto play dan di bagian atas ini dia akan koper. Jadi seakan-akan dia nutup. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi koper slider seperti ini tentunya akan banyak diminati karena kita tidak menggunakan koper pop-up. Ya, jadi selain pengganti dari widget invitationnya Wedding Press, dengan memanfaatkan koper slider seperti ini, tentu akan mempercantik tampilan undangan pernikahan digital Anda. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Silahkan Anda tonton video berikut ini. Oke, silahkan untuk Anda yang belum memiliki Wedding Press, pastikan telah memiliki Wedding Press melalui website resminya hanya di weddingpress.net yang disupport oleh penjualan di membershipdigital.com karena kita tidak melayani penjualan selain di website tersebut. Dan jikapun Anda mendapati maraknya pembajakan produk Wedding Press yang ada di marketplace dengan harga yang tentunya jauh berbeda dengan website resminya ini, maka bisa kita pastikan itu adalah penjualan yang ilegal atau istilahnya adalah pembajakan dari produknya Wedding Press. Dan silahkan untuk mendapatkan keberkahan atas pemanfaatan produk Wedding Press, pastikan Anda melakukan pembelian resmi hanya melalui website weddingpress.net. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pembuatan khusus untuk koper undangannya, hal yang harus Anda ketahui yaitu Anda harus menggunakan Elementor versi Pro ya untuk penggunaan dari pembuatan koper undangan ini. Kenapa mesti yang Pro? Karena gini, nanti akan ada code CSS khusus ya, code HTML scriptnya yang akan kita lampirkan. Biasanya untuk penambahan seperti itu di Elementor Free masih belum ada, namun penggunaan yang Pro itu direkomendasikan. Dan juga nanti Anda bisa memanfaatkan khusus untuk penggunaan fitur nama tamu dengan memanfaatkan request parameternya Elementor Pro. Sebagai contoh, nanti kalau kita tambahkan seperti ID sama dengan to sama dengan nama tamu Andi deh. Nah, ID-nya berubah di bagian sini dan nama tamunya ini juga berubah ya, dan ini memanfaatkan fitur request parameternya dari Elementor Pro ya. Tentunya Anda ya kita rekomendasikan untuk penggunaan Elementor Pro yang original ya dan resmi yang berlangganan dari Elementor. Jika tidak memberatkan, silakan hubungi kami untuk jasa installnya. Nah, selanjutnya kita klik buka undangan ya. Nah, di bagian sini Anda juga bisa nanti mengatur bagian khusus untuk menu navigasinya, di mana link Anchor ini dibutuhkan untuk ya mengarah ke bagian section khususnya. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi yang dibutuhkan yaitu template-nya. Wedding Press itu menyediakan aneka template banyak sekali dan salah satunya demo template yang seperti ini yang sudah siap pakai. Ya, tentunya Anda memiliki Wedding Press melalui website resminya hanya di website weddingpress.net ataupun di weddingpress.co.id karena kita tidak melayani penjualan di selain website resminya. Apalagi ketika Anda membeli bajakan di marketplace, maka kita tidak akan memberikan keberkahan untuk penggunaannya. Oke, nah selanjutnya khusus untuk pembuatan slider koper ada bagian khusus yang harus Anda buat. Nah, sebelumnya kita akan bikin dulu post baru ya. Nah, di bagian sini kita bikin mock slider undangan, lalu kita ambil kategoris demo saja, templatenya di bagian Elementor Canvas ya. Lalu kita kasih nama slider aja. Oke. Publish. Selanjutnya kita klik edit with Elementor. Nah, di bagian Elementor yang seperti ini, di bagian Elementor editornya, pertama yang harus Anda ketahui adalah penggunaan navigator ini akan sangat membantu Anda ya. Jadi misalnya ini tidak muncul, itu ada di bagian sini, ada menu navigator, dan ini juga sebenarnya bisa diperbesar atau diperkecil ya. Kalau layarnya terlalu besar atau terlalu kecil ya tinggal diatur aja bagian sini. Nah, misalnya saya coba kecilkan aja nggak apa-apa biar penuh. Nah, ada section khusus yang harus Anda sediakan. Minimal ya Anda menyediakan section itu ada 4. Yaitu misal kita bikin section dulu ya. Ini section ya. Jadi ketika kita bikin, klik bagian sini, section pertama, lalu kita bikin lagi section kedua,
section ketiga, dan ada section yang keempat. Nah, section pertama ini nanti kan kita gunakan sebagai header, ya. Jadi sebagai header utamanya. Lalu di bagian sini kita akan gunakan nanti sebagai cover, ya. Lalu di bagian sini ini misalnya isi undangan lah. Dan di bagian sini nanti Anda akan gunakan khusus untuk code scriptnya. Nah, nanti kelima bagian section inilah yang akan mempermudah Anda dalam pembuatan khusus untuk undangan layaknya seperti di demo yang ke-58 ini. Nah, khusus untuk bagian header, ya, nanti yang seperti ini, nanti akan bagian covernya, ya. Maka di bagian sectionnya ini, klik bagian header, ya, section header ini akan muncul. Kita harus menamai bagian CSS ID-nya. Jadi ke bagian advance, ya. Nah, bisa aja kita geser dan kita kasih nama khusus untuk yang bagian yang pertama, ya, yang ini yang kita klik, dan di bagian CSS ID-nya kita kasih nama header dan kita khusus untuk z index-nya itu kita atur di 999. Oke. Nah, itu bagian khusus untuk section header-nya, ya. Jadi di bagian sini nanti bisa Anda gunakan sebagai cover, ya. Jadi tinggal kita misalnya khusus untuk header ini kita ubah, ya, di bagian layout. Kita ambil bagian height-nya biar nanti full satu layar, itu kita ambil yang min height dan kita ambil pH-nya ini jadi 100. Nah, jadi dia akan full satu layar dan kita rubah ke bagian stylenya, misal di bagian warnanya kita coba color. Nah, ini kita coba yang ini, ya, sebagai warnanya kita ambil, kita paste. Nah, ini dan ini kita kasih sectionnya ini nama mempelai misalnya. Oke, ini taruh H1 rata tengah. Oke, udah segini aja dulu. Nah, lalu ke bagian cover, ya. Jadi di bagian cover yang harus kita atur itu di bagian cover, yaitu adalah penamaan juga di bagian advance khusus untuk CSS ID-nya, yaitu tulis cover. Bedanya adalah di bagian Z index-nya itu nggak perlu kita atur, ya, karena di bagian header saja yang kita atur khusus untuk Z index-nya adalah 999. Nah, ini misalnya kita kasih warna kuning. Bagian cover kita atur khusus untuk background type, warnanya ini. Oke, dan ini nggak perlu 100, ya. Misalnya atur aja di bagian topnya, nggak perlu 100%, ini top paddingnya bisa aja 100, ya, biar ada jarak. Nah, misalnya di bagian sini kita bisa aja ngasih ini, copy, kita kasih bagian sini misalnya isi undangan lah, ya, misalnya undangan. Nah, dia bisa seperti itu. Dan yang ke section yang ketiga yang isi undangan ini misalnya kita ambil warna yang ini, oke, ya, kita kasih 100 biar ada jarak atas bawah nantinya. Nah, jadi tapi di bagian yang section yang ketiga ini nggak perlu diapa-apain CSS ID-nya, ya, kecuali kita misalnya kasih aja masuk nanti acara, ya, supaya untuk link ancor juga bisa, ya. Cuman nggak perlu sebenarnya di isi undangan itu yang hanya di bagian 1 dan 2 saja yang kita atur bagian CSS ID dan juga Z index-nya. Nah, kalau code script nanti kita akan meletakkan code script khusus di bagian, ya, sini nanti menggunakan widget HTML yang akan kita berikan template atau scriptnya nanti di member area. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bikin yang seperti ini, ya, nanti kita juga bikin bagian button, ya. Jadi seperti ini nanti ada buttonnya. Nah, ini ada button buka undangan dan ini ketika diklik dia akan hilang, ya, dan dia akan naik ke atas dan ini akan hilang. Nah, jadi misalnya di bagian button itu kita gunakan khusus untuk button yang seperti ini, ya. Kita atur rata tengah, buka undangan, ya, kita tambahkan aja misalnya bagian sini icon envelope. Oke, kita kasih warna misalnya style, text colornya putih, terus warna colornya gini, hovernya misalnya kita kasih agak gelap. Nah, bisa, ya. Nah, jadi di bagian khusus untuk tombolnya, ya, jadi nanti di bagian khusus untuk tombolnya yang ini kita kasih link ancor, ya. Linknya ini tanda pagar, lalu kita ketikkan cover supaya ketika diklik dia akan mengarah nanti ke bagian section hoppernya ini. Oke. Nah, jadi di bagian advance ID-nya ini, ya, nanti di bagian advance CSS-nya ini kita atur dengan tombol strip buka, ya. Nah, nanti seperti itu. Dan nanti di bagian code script itu sebenarnya tinggal kita klik di bagian sini ada code HTML. Mana HTML? Kita ketikkan HTML, ya.
tinggal kita masukkan di bagian sini. Nah, lalu di bagian sini HTML code-nya kita paste. Oke, kalau sudah coba kita update dulu. Nah, selanjutnya untuk mempermudah, coba ini kita bikin aja dulu supaya full satu layar ya. Itu di bagian height-nya ini kita ambil min height, pH-nya ini ubah jadi 100 ya, biar nanti dia full 100% gitu, satu ukuran layar sama aja. Di bagian sini style khusus untuk height-nya ambil min height, pH-nya ini kita ubah jadi 100. Oke, coba kita update dan kita lihat previewnya. Nah, jadi dia full ya satu layar ya. Selanjutnya kita klik tombol buka undangan. Nah, dia akan nge-scroll bagian ini isi undangan, terus bagian sini nanti bisa. Nah, dan di bagian khusus untuk yang code script ya, ini dia nggak ada isinya gitu. Oke. Nah, silakan kita akan praktekkan bagian cara pembuatan cover undangannya di desain undangan kita. Oke, kita kembali ke bagian exit dashboard dulu. Selanjutnya kita bikin add new. Nah, kita cek di bagian sini misalnya demo heading press undangan. Nah, kita kasih demo terus Elementor Canvas ya. Nanti ini ganti aja sebenarnya pakai nama tamu ya. Jadi misalnya undangan aja. Oke. Selanjutnya publish. Nah, lalu kita klik edit with Elementor. Oke, selanjutnya kita coba khusus untuk import aneka template-nya. Kita coba ke WeddingPress dan kita coba import yang demo yang ke-55 ya. Kalau sudah kita coba lihat dulu. Nah, nanti di bagian demo 55 ini sudah ada bagian tombol navigasinya. Ya, jadi ketika diklik ini akan memudahkan kita. Oke. Nah, kita akan terapkan ini dengan tambahan cover slider. Nih, kita tinggal insert saja. Nah, udah ya. Nah, lalu ini kita duplikat saja. Ini kita duplikat ya. Jadi ada dua nanti home. Nah, ini kita kasih nama kayak tadi, urutannya itu adalah header dulu ya. Jadi misalnya kita kasih header. Nah, ini kan ada namanya ini hapus aja. Hapus, ini hapus juga. Ini juga hapus, tapi kita tambahkan satu button buka undangan. Kita cari yang ini, copy. Kita paste di sini dan kita kasih nama undangan, ganti namanya envelope. Oke, dan pastikan di bagian sininya tadi ubah di bagian height-nya min height 100. Oke. Nah, selanjutnya biar nggak terlalu besar deh, ukurannya 25 aja. Lalu kita kembali ke bagian khusus untuk code-nya. Nah, jadi di bagian cover, di bagian headernya ini tadi, pastikan khusus untuk add page bagian CSS ID-nya itu adalah bagian header ya, dan atur z indexnya adalah 99. Nah, selanjutnya nanti kita ke bagian home ya. Di bagian home ini rubah jadi cover ya. Jadi di bagian sini cover, dan di bagian sini ini kita kasih buttonnya cover. Lalu di bagian advance-nya ini adalah tombol buka. Nah, selanjutnya misalnya ini paling bawah ya. Jadi di paling bawah yang seperti ini kita tambahkan code HTML ya. Jadi nanti ada code HTML khusus. Nah, jadi kita ke bagian sini kasih HTML. Kita sini terus kita masukkan code HTML. Kalau sudah kita update. Oh iya, sebelumnya misalnya kayak gini ya. Ini sulit untuk di scroll ya. Ini tinggal kita refresh saja. Oke. Nah, jadi dia misalnya ada kayak gini ya. Klik aja tombol buka undangannya. Nah, jadi baru bisa di scroll lagi. Oke, dan ini pastikan ya tadi ininya bukan mengarah ke home. Dia cover sectionnya. Jadi kita rubah jadi cover. Ya. Ini home yang ini kan CSS ID-nya adalah cover. Nah, jadi ketika cover, CSS ID-nya cover, maka kalau ketika kita lihat di bagian mempelai, section mempelai, ini dia pakai cover. Nah, jadi ketika acara yang ini ya, berarti advance khusus untuk CSS ID-nya adalah event. Nah, jadi seperti ini tinggal diatur aja nanti khusus untuk Anda yang menggunakan link ancornya. Oke, kalau sudah tadi kembali kita update dan coba kita preview hasilnya. Nah, ya, ini ada tombol bagian khusus untuk covernya, nggak bisa di scroll nih ya. Kita buka undangan. Nah, maka baru bisa di scroll dan tombolnya hilang. Jadi bisa Anda gunakan nanti untuk pembuatan cover undangannya. Silahkan di customize ya. Nah, dan ini isinya oke.
Nah, udah. Jadi tinggal diarahkan aja lagi ke bagian menu ancor dengan khusus untuk oper undangan yang versi slidernya. Oke, semoga videonya bermanfaat ya untuk Anda. Silahkan Anda praktekkan dan manfaatkan dari aneka demo template undangan yang sudah disediakan oleh Wedding Press. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.